4 momen kontroversial laga Inter Milan vs Barcelona. Bukan hanya soal drama gol demi gol, akan tetapi keputusan wasit Simon Marciniak yang dapat sorotan. Inter Milan memenangkan duel panas ini dengan skor 4-3. Laga benar-benar penuh drama. Inter unggul 2-0 pada babak pertama. Barcelona membuat skor jati 3-2 pada menit ke-87, namun Inter membuat skor jati 3-3 pada menit 90 tambah 3 dan menang pada babak extra time. Pada babak pertama, tepatnya menit ke-26, Barcelona mengklaim penalti. Sepakan Pedri dari dalam kotak penalti mengenai bagian tubuh Francesco Acerbi. Barcelona meminta VAR untuk meninjau momen tersebut. Lewat tayangan ulang, bola memang mengenai tangan Acerbi. Namun, bola lebih dulu mengenai bagian tubuh lain sebelum kena tangan Acerbi. Pada menit ke-42, giliran Inter Milan yang mengklaim penalti. Lautaro Martinez punya peluang bagus, tetapi Cubarsí datang dan melakukan tackle. Lautaro terjatuh. Wasit Marciniak awalnya mengabaikan klaim penalti Inter Milan, lalu VAR melakukan intervensi dan butuh waktu sebelum sang wasit mengambil keputusan akhir. Wasit Marciniak adalah penalti. Babak pertama juga diwarnai dengan kemarahan Francesco Acerbi pada Inigo Martinez. Pada babak kedua, Barcelona kembali mengklaim penalti. Kali ini, wasit Marciniak menunjuk titik putih untuk pelanggaran Henry Mkhitaryan pada Lamine Yamal. Barcelona mendapat penalti. Namun, wasit Marciniak harus melihat ulang keputusan itu. Mkhitaryan menjatuhkan Yamal dan terjadi pelanggaran. Namun, pelanggaran itu tidak terjadi di dalam kotak penalti, hanya beberapa inci dari garis penalti. PSG vs Arsenal. Meriam London berbahaya, tapi tak mematikan. Arsenal menciptakan banyak ancaman di markas Paris Saint-Germain, ancaman-ancaman yang baru sebatas membahayakan, belum sampai mematikan. Arsenal mesti mengubur mimpi mengangkat trofi musim ini usai kalah 1-2 dari PSG di Parc des Princes, Kamis 8 Mei tahun 2025 dini hari WIB. Kekalahan itu berarti meriam London tersingkir di semifinal Liga Champions dengan agregat 1-3. Memulai laga dengan posisi tertinggal 0-1, Arsenal mengambil inisiatif. Pasukan Mikel Arteta langsung menggebrak dan menciptakan sejumlah ancaman ke gawang PSG. Namun tak menghasilkan apapun. Pada prosesnya PSG berbalik menuai peluang demi peluang dan unggul duluan berkat Fabian Ruiz. Disusul gol Achraf Hakimi, Arsenal baru bisa mencetak gol melalui Bukayo Saka pada menit ke-76. Secara keseluruhan, Arsenal melepaskan 19 tembakan di partai ini dengan 4 yang on target, sementara PSG punya 11 percobaan dan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Opta mencatat meriam London sebenarnya punya angka perkiraan gol alias expected goals yang tinggi, hingga 3,4 ini adalah angka terbesar di antara lawan-lawan PSG di Liga Champions musim ini. Total 19 tembakan yang dilepaskan juga jadi yang terbanyak dari Arsenal di fase gugur, sejak melepas 20 percobaan ke Barcelona pada Maret ke-2016. Akan tetapi skor akhir membuktikan, angka-angka itu tak berarti jika tak menjadi gol. Klub asal London Utara itu bahkan bisa saja kalah lebih telak jika PSG bisa lebih efisien lagi. Tim Polesan Luis Enrique itu punya 1 peluang membentur tiang gawang dan 1 penalti yang gagal dituntaskan. Thierry Henry berikan pesan keras untuk fans Inter. Sebagian penggemar Inter terlihat meninggalkan Stadion Giuseppe Meazza setelah gol. Menit ke-87 Raphinha membuat Barcelona unggul 3-2. Mereka kemudian tidak diizinkan kembali ke dalam. Setelah gol penyama kedudukan dari Francesco Acerbi, sekelompok kecil penggemar Inter Milan tampak meninggalkan tempat duduk mereka setelah Raphinha mencetak gol. Video tersebut ditayangkan oleh CBS Sports dan Thierry Henry, sang pandit di acara tersebut, memberikan pandangannya secara keras. Mereka seharusnya tetap di stadion. Ini belum berakhir. Jenis penggemar apa kalian? Tetap di sini. Tetap, ujar legenda Arsenal itu. Syukran Arab Saudi. Ternyata timnas Indonesia bisa langsung lolos dan main di Piala Dunia 2026.
Tinggal selangkah lagi untuk timnas Indonesia bisa merumpul di Piala Dunia ke-2026 meski sukses memenangkan pertandingan melawan Bahrain di JBK Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Tapi skuad Garuda masih punya 2 PR terakhir. Mereka masih harus melawan 2 tim terakhir dalam laga yang akan digelar pada bulan Juni 2025 mendatang. Kedua tim tersebut adalah China dan Jepang. Kedua pertandingan tersebut bukan hanya akan menentukan posisi Indonesia di klasemen grup, namun juga menjadi ujian sejati bagi ketahanan mental, taktik, dan konsistensi permainan tim asuhan Patrick Kluivert tersebut. Arteta out, pecat dia sekarang juga. Fans Arsenal murka, tim kesayangan disulap jati Stoke City usai disingkirkan PSG di semifinal Liga Champions. Fans Arsenal menuntut Mikel Arteta dipecat setelah The Gunners tersingkir dari Liga Champions di tangan Paris Saint-Germain. Arsenal disingkirkan PSG, resmi akhiri musim tanpa trofi. Fans murka pada Arteta. Gol-gol Fabian Ruiz dan Achraf Hakimi membawa Paris Saint-Germain unggul 2-0 di leg kedua semifinal Liga Champions di Paris sebelum Bukayo Saka memperkecil defisit untuk Arsenal. Kamis 8/5. The Gunners memiliki beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi tidak mampu mengejar ketinggalan dan tersingkir dengan kekalahan agregat 3 pertama. Kekalahan ini berarti Arsenal lagi-lagi akan menyelesaikan musim tanpa trofi. Setelah juga gagal dalam upaya menjuarai Liga Premier Inggris, Piala FA, dan Piala Liga, banyak penggemar yang mulai kehilangan kesabaran dengan kepemimpinan Mikel Arteta. Reaksi para penggemar. Seorang fan, Aroba Atwalia, menulis di media sosial, Arteta gagal membeli striker pada bulan Januari dan inilah akibatnya, kita menciptakan peluang tetapi tidak ada yang menyelesaikannya. Lagi-lagi tanpa trofi, saya sangat kecewa dengan klub saya. Maaf tapi pecat Arteta, cukup sudah. Argumen tersebut diamini oleh Aroba 121 Clueless yang berkata, Arteta sumber masalahnya. Arsenal harus segera memecatnya. Jelas dia tidak mampu membawa Arsenal meraih trofi. Princek 87 mengatakan, Arteta out. Saya ingin dia dipecat segera setelah pertandingan ini. Lagi-lagi memainkan Martin Odegaard dan tak menariknya. Dia tak terlihat sepanjang malam. Singkirkan dia dari klub ini. Aroba Arsenal. Arteta out. Saatnya Andrea Berg menunjukkan keberanian. Singkirkan penipu ini sekarang. Cukup sudah. Arteta kalah gara-gara lemparan ke dalam dan sekarang menjadikannya taktik di semifinal. Bahkan Mourinho tak menjadi seperti Stoke City secepat ini dalam karirnya. Tulis Aroba Useto. Aroba Ibik Sports mengatakan, saya tidak ingin mendengar alasan musim depan lagi. Arteta sudah cukup, dia tak bisa membawa kita lebih jauh. Aroba Atlegal menambahkan, Arteta telah merusak permainan Saka. Kita semua melihat Lamine Yamal kemarin. Mereka tidak berada di level yang sama, sedih mengakuinya. Arsenal menelan 3 kekalahan beruntun plus 4 laga tanpa kemenangan, sehingga akan berharap bisa mengakhiri tren buruk tersebut saat mereka dijamu kampion Liga Premier Inggris Liverpool, Minggu 11/5 besok.